Mana JM mana JM mana JM mana? Mana JM? Sama wastafel. Coba buat 2 ditambah lagi, ya. Kalau itu juga, kalau pengunjung pasti ini tetap dua kita. Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Fasa ME bersama dengan Dandim 0415 Batanghari beserta Kapolres dan Dandim Pom Jambi berkesempatan untuk mengecek Bandara Sultan Taha dalam rangka mengantisipasi wabah yang saat ini sedang melanda kita. Dari pengecekan ini didapat beberapa koreksi yang harus diperbaiki demi lancarnya pelaksanaan tugas dan demi mencegah wabah ini masuk ke Jambi. Karena bandara adalah pintu utama masuk dan keluarnya orang dari dan keluar Jambi. Mereka yang akan berangkat harus melalui ruang disinfektan. Kemudian juga disiapkan fasilitas untuk hand sanitizer. Begitu juga dengan penumpang yang turun di Jambi melewati beberapa pemeriksaan. Walaupun beberapa waktu yang lalu bilik disinfektan ini sudah dilarang, sudah keluar surat edarannya untuk tidak menggunakan bilik disinfektan. Namun karena pada awal-awal kejadian ilmu tentang virus ini masih simpang siur, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, makanya harus ada inisiatif, harus ada yang berani mengambil inisiatif untuk membuat bilik disinfektan. Selanjutnya rombongan melanjutkan kegiatan untuk mengecek pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jambi. Baik, siang ini kami bersama Forkompinda Kota Jambi memantau langsung pelaksanaan fasilitas-fasilitas umum, salah satunya bandara dan juga pusat-pusat perbelanjaan, bagaimana melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana pintu masuknya, apakah ada walkthrough-nya atau misalnya ada thermal gun ataupun display, ternyata semua disiapkan semua, dan di kedatangan juga di bandara juga disiapkan semua sesuai dengan standar SOP daripada semua bandara semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas kami yang berada di lapangan yang sampai dengan saat ini masih tetap semangat meskipun kami keterbatasan APD sampai saat ini dan peralatan lainnya, tetapi kami masih tetap semangat melaksanakan tugas ini. Selain itu juga di pusat perbelanjaan, salah satu di Transmart ini kami melihat juga sudah sesuai dengan standar yang kami instruksikan. Tinggal lagi memasang bagaimana area untuk pintu masuk, ada walkthrough-nya itu untuk disinfektannya juga, penyemprotan dan lain sebagainya. Dan juga kami mengimbau kepada seluruh tenan-tenan dan juga pengelola pusat perbelanjaan untuk rutin melaksanakan penyemprotan disinfektan secara mandiri, ya, karena kami tidak mungkin menjangkau sampai ke dalam, paling di depan-depan ini saja. Jadi kami minta pengelola untuk membuat program itu 3 hari sekali atau setiap hari bila perlu. Itu saran dari kami. Dan juga kami melihat masih banyak juga masyarakat yang berkumpul, kami himbau untuk tidak melakukan atau melaksanakan social distancing, ya, jangan sampai terlalu rapat dan lain sebagainya. Itu himbauan dari kami. Pak, tadi kita lihat di bandara petugas kesehatan masih memakai mantelnya, apa kita bantu support ya, APD-nya nanti, jadi Pak? sebetulnya kita sudah pesan cukup banyak APD, tapi baru datang nanti minggu pertama bulan April ini. Tetapi saya juga akhirnya saya memesan juga bahan APD itu yang kemungkinan akan kami jahit sendiri nanti. Lagi memesan bahan mentahnya. Berapa banyak Pak April nanti datang Pak kira-kira? Kita pesan ada 3.000-an, 3.000 APD. Support ke rumah sakit juga Pak? Ya semua untuk petugas kita juga, bukan hanya rumah sakit ya, tapi petugas di bandara dan lain sebagainya kita harus lengkapi dengan APD itu nanti. Isolasi sendiri untuk provinsi sudah melaksanakan untuk satu tempat. Jadi pihak pemerintah akan melakukan juga Pak? Saya
saya tidak melihat ada kesungguhan untuk menyiapkan LPNP itu sebagai pusat rujukan isolasi. Kalau memang pemerintah provinsi mau lakukan sekarang ini. Jangan menunggu pasien ODP meningkat, ya. Jadi lakukan, jangan cuma wacana saja. Tugas kesehatannya kirimkan, gitu. Jangan cuma kami yang kontang-panting, gitu. Saran saya kalau memang dicanangkan LPNP untuk isolasi, laksanakan segera. Jangan menunggu lagi ODP semakin meningkat, PDP semakin meningkat, gitu. Kota sendiri akan melaksanakan apa? Kenapa? Semua tempat untuk bandara. Kita menyiapkan badan diklat kita, ya. Lagi kita menghitung berapa ruangan untuk disiapkan untuk badan diklat kita. Kita tidak punya ruangan yang banyak, tidak punya tempat yang banyak. Yang paling banyak itu provinsi, punya asetnya banyak, ya. Punya badan diklat lagi. Kepada asrama haji juga kami himbau juga, kepada kanwil agama juga bisa menyiapkan asrama haji untuk isolasi awal nantinya. Kita akan keroyokan melengkapi semua peralatan nanti. Baik, ya itu akan dikoordinasikan. Ini kan sebetulnya kalau sudah antar kabupaten bukan kewenangan Kota Jambi lagi, ya, tetapi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Yang ingin kami tanyakan, kemana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sampai dengan hari ini? Tidak ada pembatasan, truk batu orang masih lewat. Ya, saya minta Dinas Perhubungan Provinsi Jambi kerja ke lapangan. Jangan di kantor aja gitu, jangan libur aja, ya. Dari hasil pengecekan di pusat perbelanjaan ditemukan bahwa pusat perbelanjaan telah menerapkan SOP penanganan wabah dengan baik. Di situ terlihat dari pemeriksaan menggunakan thermal scanner, kemudian bilik disinfektan, kemudian ada sarana untuk hand sanitizer. Hal ini cukup untuk pengunjung. Juga dilihat dari pembeli, semuanya menggunakan masker. Hal ini adalah sesuai dengan standar dari Kemenkes. Justru penggunaan yang berlebihan di tempat pusat perbelanjaan adalah hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran. Seperti contohnya misalkan ada pembeli yang menggunakan APD. Ini akan membuat kepanikan bagi orang sekitarnya dan sebaiknya ini tidak dilakukan. Karena hal yang berlebihan itu selain membuat panik orang lain, juga persediaan APD itu terbatas. Adalah lebih baik apabila APD itu digunakan oleh rumah sakit. Di rumah sakit saja ada beberapa area yang memiliki perbedaan standar penggunaan APD sesuai dengan tingkat paparan atau resikonya. Jadi tidak semua bagian dari rumah sakit harus menggunakan APD. Nah, kalau di mall kita menggunakan APD, tentu ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat keterlaluan. Di sini sekaligus kita mengimbau bagi masyarakat yang berada di tempat umum dan terbuka untuk selalu menjaga jarak aman. Selain itu juga selalu ingat untuk mencuci tangan. Hindari terlalu banyak menyentuh benda-benda dan permukaan, kemudian menyentuh wajah. Bagus, kamu jangan naruh tempat dulu. Baik, Pak. Dia tidak dulu langsung. Siapa? Itu, ya. Selanjutnya, seminimal mungkin tidak keluar rumah dan tidak berada di tempat keramaian, kecuali dalam keadaan memang harus ada kepentingan yang mendesak. Kalau cuma kongkow-kongkow, ngopi bareng kawan-kawan, kemudian menghabiskan waktu di kafe, sebaiknya itu dihentikan untuk sementara waktu ini. Koordinasi lah, polisian, penjagaan Pak. Langsung mintakan. Ya, siapa? Ya.